Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa menjelang malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Kemudian murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Yesus pun bangun membentak angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata satu sama lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau para saudara rekreasi ke pantai, melihat suasana pantai, tentu menyenangkan, bisa main air, dolanan pasir dan sebagainya, lihat riak-riak dari gelombang yang putih dan sebagainya, juga melihat gelombang yang gelombangnya bisa sampai tinggi, suaranya menggelegar, dan gelombang laut bisa berubah menjadi topan. Badai topan apa ini kira-kira ini ya? Badai topan, tsunami, tsunami. Itu kekuatan alam kekuatan gelombang yang sangat luar biasa sangat dahsyat. Demikian juga yang dikisahkan dalam bacaan Injil tadi, perahu yang ditumpangi para murid dan Tuhan Yesus tadi dikisahkan, mengamuklah topan yang sangat dahsyat. Ini bukan hanya gelombang, tapi ini topan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Kemudian dilukiskan ombak menyembur masuk ke dalam perahu,
sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dan kontras dengan keadaan Tuhan Yesus dan para murid. Ketika peristiwa ini terjadi, ya Tuhan Yesus tadi tidur beralaskan bantal. Ya, tenang ya. Merasa ya tidak terjadi apa-apa ya. Tidur nyenyak. Dan kita melihat situasi para murid mengalami keadaan demikian ya. Tentu bisa kita membayangkan ya, bisa merasakan yang terjadi dalam diri para murid ketika mereka mengalami ya, keadaan yang sangat berbahaya, topan yang sangat dahsyat. Mereka membangunkan ya Tuhan Yesus. Mereka membangunkan Tuhan Yesus bukan untuk minta pertolongan, ya. Namun mereka menegur ya, Tuhan Yesus dengan kata yang kasar, ya. Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Ini yang dilakukan para murid, ya, membangunkan gurunya. Bukan minta pertolongan, namun ya, menegur dengan kata-kata yang kasar. Tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Kemudian Tuhan Yesus bangun, membentak angin, dan berkata kepada danau, diam dan tenanglah. Dan alam ini taat tunduk ya, kepada ya, Tuhan Yesus, patuh terhadap sabdanya. Ya. Angin menjadi reda, danau menjadi teduh sekali. Ini yang terjadi. Ya. Kemudian Tuhan Yesus ya, menegur para muridnya, ya, mengapa kamu begitu takut? Ya, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa mereka tidak percaya ya akan kuasa ilahi yang ada dalam diri Tuhan Yesus? Saudara-saudara yang kasih, melalui mukjizat alam ini memperlihatkan bahwa kuasa Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umatnya. Dialah seorang penyelamat yang handal, yang dapat dipercayai. Ia selalu hadir dan peduli, bahkan memiliki kuasa yang melebihi kekuatan-kekuatan yang mengancam. Ia menyertai dan mendukung ya para muridnya ya dalam perutusan mewartakan kabar gembira. Ia juga selalu menolong para muridnya, tidak hanya mengatasi ya, bahaya dari luar, ya, kekuatan dari luar yang mengancam diri para murid, namun juga Tuhan Yesus membebaskan para murid dalam diri para murid sendiri, yaitu dengan menegurnya bahwa mereka memiliki kelemahan dalam batin mereka dan mempunyai iman yang kurang. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya. Saudara-saudari yang kasih, dari sabda Tuhan ini tentu kita dapat belajar ya, dalam hidup kita. Ya, dalam hidup kita ini, dalam perjalanan hidup kita, terkadang ya tidak mulus-mulus begitu saja. Ya. Mungkin seperti suasana pantai, suasana laut, tidak selalu indah. Ya.
tidak selalu menyenangkan ya. Mungkin ada kesulitan ya, ada gelombang, atau mungkin badai, atau mungkin tsunami ya, kehidupan kita. Maka pentingnya kita belajar dari sabda Tuhan tadi ya, belajar bagaimana bersikap dalam menghadapi arus gelombang atau badai atau alun atau tsunami kehidupan ini. Tentu sikap yang harus ada ya. Pertama kita tentu diajak untuk mengenal ya, mengenal dengan baik ya, siapa Tuhan Yesus, dan senantiasa percaya ya kepadanya. Tentu kalau kita mempunyai sikap demikian ya, tidak seperti para murid tadi. Andai kata tadi para murid itu sudah mengenal dengan baik siapa gurunya dan percaya akan kuasa ilahinya menghadapi topan ya, tinggal membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan bangun, minta tolong, ada badai. Tidak ya, membangunkan Tuhan Yesus dengan sikap ya, menegur, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa. Ini kalau para murid seandainya sudah mengenal dengan baik dan senantiasa percaya kepada kuasa ilahi Tuhan Yesus, tentu mereka tidak akan bersikap demikian. Ada badai ya, dijalani dengan nyaman, dengan enak, karena ada Tuhan Yesus bersama mereka. Dan tentu dengan sikap iman, percaya, Tuhan akan bisa mengatasi. Maka pentingnya kita mengenal dengan baik ya, siapa Tuhan Yesus, itu sangat penting. Dengan kita mengenal, tentu kita akan juga melahirkan ya, iman yang mendalam, kepercayaan yang total kepadanya, ya, serah diri kepadanya. Maka Presiden kasih ya, dalam menghadapi kehidupan yang tidak selalu indah, tidak selalu mulus, tidak selalu nyaman, ya mungkin ada hal-hal yang ya, membuat kita ya ini mengalami tidak enak, maka kita diajak ya selalu berjalan bersama Tuhan Yesus, bahwa Dialah Sang Penyelamat kita yang dapat kita handalkan, kita percayai. Berjalan bersama Tuhan Yesus, ada kesulitan ya, Tuhan akan ya menolong kita, ya menyertai kita ya, memberi kekuatan ya, dan juga memberi pertolongan kepada kita dalam mengatasi ya, berbagai macam kesulitan dalam hidup. Mari kita senantiasa mempercayakan diri kita, hidup kita kepada Tuhan Yesus, Dialah Sang Juru Selamat kita.